Halo, sekarang kita akan membahas tentang Donald Trump. Siapa sih itu Donald Trump? Donald Trump adalah Presiden dan CEO Trump Organization. Yuk kita lebih mengenali profil dari Donald Trump. Donald Trump atau lebih dikenal dengan Donald John Trump lahir di Queens, New York, Amerika Serikat 14 Juni 1946. Donald Trump anak dari seorang pengembang real estate sukses di Queens and Brooklyn. Dia bersekolah di Akademi Militer New York, Wharton School of the University of Pennsylvania jurusan ekonomi. Bagaimana sih perjalanan Donald Trump? Pada tahun 1971 sampai 1992, Donald Trump memulai karirnya. Yang pertama, Donald Trump adalah pengusaha real estate di Manhattan. Dia membeli properti, yaitu gedung Bonwit Teller, diubah dengan nama Trump Tower. Yang kedua, Hotel Commodore diubah menjadi Hotel Grand Hyatt. Kemudian Trump International Hotel and Tower. Yang keempat, Trump Park Avenue. Yang kelima, Trump World Tower. Yang keenam, Trump Place 17 lantai. Kemudian pada tahun 1990, Donald Trump mengalami kebangkrutan. Kebangkrutannya itu disebabkan oleh resesi hebat dan meninggalnya sang ayah. Akibatnya, Donald Trump tidak mampu mengembalikan pinjaman. Yang kedua, Donald Trump melepas asetnya yaitu Trump Shuttle. Yang ketiga, Donald Trump diwarisi hutang sang ayah, Fred Trump. Donald Trump mengalami 4 kali kebangkrutan. Salah satunya yaitu Taj Mahal dan Trump Plaza Financial. Pada tahun 2004 dan 2009, perusahaannya bangkrut yaitu Trump Organization. 2000-an, Donald Trump bangkit dari kebangkrutannya. Sikapnya dia tetap agresif, pantang menyerah, dan mencari peluang. Donald Trump sendiri dikenal sebagai Raja Utang, karena dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun terlepas dari semua itu, Donald Trump memiliki tips dan trik. Salah satunya yaitu bagaimana cara mengelola utang. Yang pertama, memanfaatkan aset yang ada. Di sini, Donald Trump memanfaatkan asetnya yang ada. Dia memanfaatkan asetnya untuk membayar utang-utangnya. Yang kedua, dia memahami utang yang baik dan yang buruk. Nah, tentunya kita harus paham mana utang baik dan utang buruk. Di mana saat kita berutang, utang yang kita pinjam itu harus benar-benar jelas tujuannya, supaya kita dapat bisa menggunakannya dengan baik dan bisa mengelolanya, sehingga kita tidak terjebak di dalam utang kita. Yang ketiga, menguasai seni negosiasi. Nah, Donald Trump sendiri dalam melakukan investasi, dia selalu bernegosiasi dengan pelanggannya. Dia menawarkan harga yang murah, kemudian dia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga dia memperoleh laba yang lebih besar. Nah, bagaimana sih seni bernegosiasi ala Trump? Yang pertama, persiapan. Nah, tentunya saat kita ingin melakukan sesuatu, kita harus melakukan persiapan yang baik agar mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, kenali lawan. Donald Trump mengatakan, untuk dapat bergaul dengan orang lain, kita harus mengenal latar belakang dari mereka. Misalnya, waktu Donald Trump sebelum melakukan negosiasi, dia berusaha untuk mengenali lawannya. Misalnya, dengan cara menanyakan bagaimana hobinya. Setelah itu, Donald Trump akan melanjutkan negosiasinya yang akan dilakukan. Yang ketiga, pikirkan lebih dari satu pendekatan. Nah, di sini Donald Trump mengajarkan kepada kita supaya kita saat melakukan negosiasi, kita memiliki atau melakukan beberapa pendekatan. Alasannya kenapa? Supaya di saat kita gagal di pendekatan yang pertama, kita masih memiliki peluang di pendekatan yang kedua, ketiga, atau yang berikutnya, sehingga kita bisa lebih berpeluang. Yang keempat, gunakan leverage. Nah, apa sih ini leverage? Leverage adalah keinginan dari dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membangun semangat
dari dalam diri kita sendiri sehingga kita tetap optimis dan bersemangat dalam melakukan negosiasi kita. Yang kelima, jangan segan untuk melawan. Nah, di sini kita diajarkan supaya kita lebih tegas dan bijaksana dan tidak menerima informasi mentah-mentah atau keputusan secara mentah-mentah. Misalnya, waktu Donald Trump dalam membangun Trump Organization, pajak dinaikkan. Nah, di sini Donald Trump tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk bisa memberikan keadilan atas kenaikan pajak ini. Dia mendatangi beberapa pengacara agar mendapatkan keadilan. Selanjutnya, kita akan melihat apa-apa aja sih di Trump Organization. Yang pertama ada properti, yang kedua klub golf, yang ketiga resort casino, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bagaimana sih tips sukses dari Donald Trump? Yang pertama, mencintai pekerjaan. Cintai pekerjaanmu supaya kita dapat lebih santai, lebih fokus dalam mengerjakannya. Yang kedua, berani mengambil risiko. Nah, dalam sebuah tindakan, tentu kita akan mengalami risiko. Nah, di sini kita diajarkan untuk berani untuk mengambil risiko. Karena bagaimanapun juga, atas usaha yang kita lakukan tidak selamanya berhasil. Tentu kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Nah, kita harus bisa berani mengambil risiko tersebut. Dan di sini kita diajarkan bahwa dari kegagalanlah kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, berani bermimpi dan berpikir besar. Nah, sebelum melakukan sesuatu, kita harus berani bermimpi dan berpikir besar bahwa kita bisa. Sebenarnya kita diatur oleh pikiran kita sendiri. Kadang kita ragu karena pikiran kita sendiri sebelum kita mencobanya. Nah, di sini kita diajarkan untuk bisa berani bermimpi dan berpikir besar. Yang keempat, menciptakan peluang. Nah, untuk meningkatkan peluang, di sini kita harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Kita tidak selalu mencari peluang di dalam orang lain, tapi kita harus bisa menciptakan peluang di dalam diri kita sehingga orang lain yang mencari kita. Dan kita tidak bisa hanya berjiwa sebagai karyawan, tapi kita harus bisa menjadi pemimpin yang menyiapkan peluang, yang memberikan peluang kepada orang lain. Yang kelima, belajar dari kegagalan. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa kita harus berani mengambil risiko. Salah satunya itu adalah kegagalan. Kita harus siap dengan kegagalan, karena dari kegagalanlah kita bisa belajar. Ada pepatah mengatakan, penyesalan terbesar itu bukanlah kegagalan, tapi penyesalan terbesar itu adalah kita tidak pernah mencobanya. Artinya, kita gagal sebelum bertempur. Nah, di sini ada kutipan dari Donald Trump mengatakan seperti ini. Jika Anda terlahir miskin, Anda tidak salah. Tetapi jika Anda mati miskin, itu salah Anda. Nah, di sini ditekankan kepada kita bahwa kita harus berjuang. Tidak peduli kita dari latar belakang yang bagaimana, tapi kita harus belajar bahwa kita bisa. Kita tidak bisa memandang orang lain dia bisa karena kekayaan yang dia miliki. Tapi walaupun kita tidak memiliki apa-apa, kita terlahir dari keluarga yang miskin, itu tidak menjadi masalah. Ini tergantung dari bagaimana tindakan semangat yang kita miliki untuk mencapai titik sukses itu. Sekian dan terima kasih.